Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, untuk hari ini mohon maaf kita akan belajar secara daring. Kita akan belajar di tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama terlebih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi belajar kita hari ini lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, nanti kalian diharapkan akan menguasai 3 hal. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama, mampu mengidentifikasi informasi pada formulir. Kemudian kalian juga akan mampu mengidentifikasi keberagaman sosial ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, membuat embalase. Namun sebelumnya, hari kemarin masih ada tugas yang belum selesai di subtema 2, pembelajaran yang ke-6 mengenai formulir pengiriman barang. Sudah dipelajari kan ya anak-anak? Di sana ada formulir ya, seperti ini. Dicermati, di rumah sudah dipelajari kan ya hari Jumat kemarin. Nah, di sini ada beberapa isian dalam formulir yang harus kita isi. Bu Guru akan mencontohkan, misalnya Bu Guru akan mengirimkan barang ya. Ingat, ini hanya berlaku dalam negeri ya. Ini Bu Guru misalnya mengirimkan barang, Bu Guru mau kirim ke Yumna karena yang dikirim Yumna berarti datanya Yumna Bu Guru masukkan ke data penerima. Kemudian datanya Bu Guru isikan pada kolom data pengirim. Begitu ya. Kita awali yang pertama. Bu Guru masukkan nama awal. Nama lengkapnya Yumna Alfatunisa Savana. Pada nama awal Bu Guru isikan Yumna. Berikutnya nama akhir Alfatunisa Savana. Berikutnya ada alamat penerima. Alamat penerimanya Bu Guru masukkan alamatnya Yumna ya. RT, ingat R dan T ini singkatan yang berupa huruf menggunakan huruf kapital semua, diikuti tanda titik. Kemudian 03 itu RT-nya 3, garis miring 01 ini maksudnya RW-nya 01. Dukuh kalau disingkat D-nya besar sama K kecil, tanda titik, kemudian Silengkong ya, dukuhnya Dukuh Silengkong. Desanya Kedungdowo. Nah, karena Bu Guru tidak menuliskan kecamatan, maka hanya diberi tanda koma. Berikutnya Poncowarno. Berarti kecamatannya Poncowarno. Ingat ya, Kedungdowo, Poncowarno, Silengkong, karena nama tempat huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah provinsi. Kita isikan provinsi kita yaitu Jawa Tengah. Jawa spasi tengah. Ini Jawa, J-nya huruf kapital, T-nya juga huruf kapital. Untuk kabupatennya kita isikan kabupatennya yaitu Kebumen. Selanjutnya untuk kode pos, wilayah Poncowarno kode posnya itu 54352. Untuk nomor teleponnya kita isikan. Nah, seperti ini ya anak-anak, kalau kita mau mengisikan itu 08, tidak menggunakan plus 62 itu tidak. Kita menggunakannya 0878. Kalau yang sekarang lazim digunakan itu 4 angka 1 2 3 4 baru diberi spasi.
atau jarak ya, kemudian 4 lagi diberi jarak dan 4 lagi, begitu ya. Ini identitas penerima. Berikutnya sebagai pengirim, Bu Guru mengisi datanya di sini ya, di sini Bu Guru masukkan nama awal berarti Kristi ya, cukup Kristi saja karena nama awal. Sedangkan Luftiaviani Bu Guru masukkan di nama akhir. Selanjutnya untuk alamat Bu Guru menggunakan alamat SD ya, misalnya Bu Guru di sekolahan. Ini RT jangan lupa singkatan yang hanya berupa huruf, semuanya huruf kapital diikuti tanda titik. 01 berarti RT 1, garis miring 02 berarti RW 2. Dukuh, D-nya besar, K-nya kecil, titik, doglek, desanya Kebabangan, kecamatannya Poncowarno. Karena tidak ditulis desa atau kecamatan, cukup menggunakan tanda koma. Ini huruf kapital di depannya ya, nama tempat. Selanjutnya provinsi juga masih sama, Kebabangan itu masih di Jawa Tengah, kabupatennya juga masih Kebumen, kode posnya juga masih sama 54352. Nomor teleponnya Bu Guru masukkan 0878 3436 1011. Nah, di sini tanda tangan dan nama lengkap pengirim. Namanya Bu Guru kan Kristi Luftiaviani. Kalau misalnya Bu Guru tuliskan semua lengkap di sini, kira-kira muat tidak ya? Nah, tidak muat. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau berdasarkan yang berlaku sekarang, misalnya kita akan menuliskan nama tapi kok tidak muat yang disingkat, yang tengahnya saja, tengahnya yang disingkat. Jadi Kristi L dari kata Luftia ya, kemudian Viani. Karena kalau Bu Guru menuliskan Kristi Luftiaviani, di sini tidak muat anak-anak. Nah, berikutnya dibubuhkan tanda tangan. Selesai ya anak-anak. Lah sekarang formulir pengiriman barang ini sudah selesai kita isi. Sekarang coba kita gali informasi dari formulir ini. Anak-anak coba informasi apa? Informasi penting apa yang tercantum dalam formulir pengiriman barang ini? Ada apa saja ya? Ini sudah Bu Guru langsung pisah menjadi 2 bagian. Ini bagian pertama, ini bagian yang kedua. Di sini adalah berisi ada nama awal, nama akhir, alamat, provinsi. Ini namanya apa? Masih ingat anak-anak? Namanya adalah identitas diri. Identitasnya siapa? Identitasnya penerima. Jadi di sini adalah identitas diri penerima. Berikutnya di bagian yang kedua ada nama awal, nama akhir, alamat sampai dengan nomor telepon. Ini adalah identitas diri miliknya pengirim. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apa saja informasi penting yang tercantum dalam formulir pengiriman barang, jawabannya adalah identitas diri penerima barang dan identitas diri pengirim barang. Begitu ya, pahami anak-anak? Berikutnya, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos ini? Ada kode pos ya. Kalau kita wilayah Alian dan Poncowarno 54352, untuk wilayah lainnya Kota Winangun misalnya, Prembun dan lain sebagainya, ini kode posnya berbeda lagi. Lah untuk apa kira-kira? Masih ingat ya Bu Guru pernah menjelaskan tujuannya agar tukang pos itu mempermudah tukang pos dalam mengelompokkan alamat ya, mengelompokkan barang sesuai dengan area atau daerah tujuan pengiriman barang ini. Selanjutnya, apa yang terjadi ya jika alamat penerima barang itu ditulisnya tidak lengkap? Di sini misalnya tidak ada RT RW-nya langsung Kedungdowo Poncowarno, kemudian tidak ditulis kabupatennya. Kira-kira si tukang posnya itu nantinya akan tahu tidak ya Kedungdowo itu masuknya wilayah mana? Karena kalau kita mencari di Google Map yang namanya desa Kedungdowo itu tidak hanya tempat tinggalnya Bu Guru ya, ada desa lain yang namanya Kedungdowo. Kira-kira bingung apa tidak ya?
Pasti bingung kan tukang posnya. Jadi ketika alamatnya tidak ditulis dengan lengkap, nanti kasihan tukang posnya akan kesulitan menemukan alamat si penerima barang. Berikutnya, selain tadi ada kode pos, ada alamat yang harus lengkap. Nah, di sini mengapa kita harus mencantumkan nomor telepon penerima dan nomor telepon si pengirim? Kira-kira kenapa, ada yang tahu? Nah, ini masih kaitannya dengan pertanyaan yang tadi ya, dengan alamat. Kalau misalnya alamat yang dituliskan itu tidak lengkap, terus tukang posnya kebingungan, ketika ada nomor telepon lah tukang posnya bisa menghubungi kita selaku pengirim atau menghubungi penerima lewat nomor telepon yang tercantum dalam formulir pengiriman barang ini. Begitu ya anak-anak. Dan yang perlu kalian ingat bahwa ini ya hanya sebagai contoh saja. Hanya sebagai contoh saja. Karena apa? Tidak semua perusahaan atau tidak semua lembaga yang bekerja dalam bidang pengiriman barang membuat formulir yang sama seperti ini, itu tidak. Ini hanya salah satu contoh saja ya. Nanti pada lembaga atau perusahaan yang berbeda, mereka pasti akan membuat isiannya, formatnya itu juga berbeda. Begitu, paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham, Bu Guru akan melanjutkannya ke pembelajaran yang kedua. Hari kemarin kita sudah belajar tentang sikap wirausaha. Masih ingat ya anak-anak? Nah, di sini kreativitas itu menjadi modal utama dalam berwirausaha. Selain itu juga dibutuhkan ketekunan. Di pembelajaran 2 ini ada sebuah kisah inspiratif berjudul Gelang Benang Kreatif Mengisi Waktu Luang. Kisah ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Eman yang berusia 12 tahun. Dia sudah lulus ujian sekolah dan tinggal menunggu pengumuman. Kemudian dia mengisi waktu luangnya dengan berjualan gelang dari benang. Padahal di seusia dia ya, yang biasanya sedang senang bermain, dia malah memiliki ide kreatif yang bisa mendatangkan uang. Nanti kamu bisa baca sendiri ya dengan lengkap. Selanjutnya, setelah kalian selesai membaca, di sana juga ada beberapa pertanyaan mulai dari halaman 132 buku siswa sampai dengan halaman 133. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tulis dan kita bahas besok pada hari Senin. Jawabannya kita bahas di hari Senin. Ada 6 pertanyaan ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Mulai dari halaman 132 sampai halaman 133. Kalian jawab, kalian tuliskan jawabannya di buku tulis. Ya anak-anak ya. Berikutnya, yang ketiga, kita akan belajar mengenai embalase. Jadi kalau kalian sekarang berjualan, yang menyiapkan masakannya itu adalah orang tua kalian, kalian patut bersyukur ya. Tidak seperti Man yang harus mencari uang sendiri. Nah, ini perlu kita bersyukur kepada Tuhan ya. Selanjutnya anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar membuat logo, hari ini kita akan belajar membuat embalase. Masih ingat embalase? Embalase adalah iklan yang terdapat pada kemasan ya, pada kemasan produk. Seperti apa kira-kira
Nah, ini Bu Guru sudah membuat videonya. Ini hanya salah satu contoh. Misalnya kalian memiliki ide kreatif lainnya, boleh juga untuk dipraktikkan. Nah, sekarang kita saksikan dulu ya Bu Guru. Ini kalau kemarin Ibu siapa yang dari Bali? Ibu Dewi ya. Bu Dewi itu menggunakan barang bekas. Ini Bu Guru juga berusaha mencoba menggunakan kertas bekas ya, karena kalau di sekolahan kan banyak sekali kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lah. Ini Bu Guru manfaatkan untuk membuat kemasan ya. Ini kertas bekas ya, sudah terpakai ya, dilipat menjadi 2 bagian. Kemudian dilipat lagi ke dalam. Selanjutnya lipat lagi pada sisi yang lain ya. Cara melipatnya sama seperti tadi. Nah, kalau dari depan gambarnya seperti ini. Dilipat menjadi 3 bagian sama besar ya. Nih, kalau dari depan tampak seperti itu ya. Kemudian di sisi yang sebelahnya lagi juga sama caranya. Dilipat menjadi 3 bagian yang kira-kira sama besar ya, sama lebarnya. Nah, di situ kan ada 2 bagian ya anak-anak. Itu kita lipat. Itu Bu Guru melipatnya 2 kali. 2 kali tapi masih di atasnya bekas lipatan yang tadi yang dibuat pertama. Nah, ketika dibuka hasilnya seperti itu. Tuh ya, tinggal dirapihkan. Ada bagian-bagian yang kurang rapih, dirapihkan dengan ditekan-tekan. Nah, kemasannya sudah jadi ya, embalasannya hanya saja ini masih polos. Nah, ini ketika kita mau setelah diisi makanan, itu bisa kita rapatkan seperti itu. Terus di atasnya kita klip. Nah, begitu ya. Jadi kita tidak repot-repot lagi membeli plastik. Nah, kalau untuk embalase sih sebenarnya di sini mungkin kita bisa cetak dulu gambar atau logonya kita tempelkan di sini juga tidak masalah ya. Ini salah satu contoh pembuatan embalase. Silahkan di rumah kalian boleh mencobanya. Nah, untuk hari ini berarti tugasnya ada 2. Yang pertama tadi kalian menjawab pertanyaan tentang man ya, man anak yang berusia 12 tahun itu yang berjualan gelang benang, dan yang kedua mempraktekkan membuat embalase. Kalau ada yang memiliki ide lebih bagus, silahkan bisa sharing ke teman-teman supaya teman juga mengetahui ide kreatif apa yang kalian miliki. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya anak-anak. Selamat belajar, selamat mencoba, tetap semangat. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Dan Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.